Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan yang sebelumnya sudah kami buat, yaitu sebuah artikel yang berjudul Pengembangan Diri Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dalam kaitannya dengan leadership identity. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Zuhdi Isanuddin, kemudian Marta Duita, dan juga Ocha Bastian Ari Prastia. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah abstrak. Mahasiswa merupakan kaderisasi generasi yang diarahkan untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial, mampu memberikan andil dalam masyarakat dan memunculkan banyak inovasi yang bermanfaat. Menurut Nordhaus PG tahun 2003, kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum. Proses pembentukan karakter kepemimpinan dilihat dari sikap dan cara pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin tersebut dengan self-development. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menganalisis hubungan antara pengembangan diri dengan leadership identity pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Jadi pada slide ini lebih ke arah latar belakang mengapa kita meneliti hubungan pengembangan diri dengan leadership identity pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Selanjutnya adalah tentang metode. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor mulai pada tahun 2000, menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa fungsionaris Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo yang berjumlah 5 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan interview, dengan menggunakan alat bantu perekam, dengan pelaksanaan penelitian dilakukan selama 1 minggu di lokasi masing-masing subjek. Materi selanjutnya yaitu tentang introduction. Di introduction ini, pengembangan diri dalam pembentukan leadership identity pada diri individu ditentukan oleh 5 aspek-aspek menurut Komis pada 2005, yaitu meningkatkan kesadaran diri. Di sini, subjek telah mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Proses menemukan kelebihan dan kekurangannya berawal dari experiential learning, baik di organisasi maupun dari lingkungan sehari-harinya. Kemudian, membangun kepercayaan diri. Menurut Komis pada tahun 2005, ia berpendapat bahwa dengan adanya kepercayaan diri akan membentuk konsep diri positif, sehingga individu akan membentuk kepribadian yang berani mengambil risiko untuk terlibat lebih jauh dalam sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga ada memantapkan keyakinan akan kemampuan membangun hubungan interpersonal. Keyakinan mampu membangun hubungan interpersonal membuat fungsionaris mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang memiliki hubungan interpersonal yang baik dari teman-teman angkatannya dan pengurus organisasi termasuk senior. Kemudian yang keempat ada mencoba menerapkan keterampilan baru. Selain banyaknya pelajaran hidup yang didapatkan, keaktifan pada organisasi kampus berdampak pada diri fungsionaris mahasiswa Fakultas Psikologi. Mendapatkan keterampilan baru, adapun keterampilan yang didapatkan dari organisasi berasal dari kebiasaan-kebiasaan tuntutan peran yang dijalani dari organisasi tersebut. Keterampilan baru yang didapatkan kemudian diaplikasikan dalam lingkup organisasi, kampus, dan keseharian lainnya. Kemudian yang kelima ada mencari sumber-sumber motivasi lain. Akibat dari keterlibatan aktif dalam organisasi, dalam dirinya lahir motivasi baru, yakni memperbaiki sistem organisasinya dan meningkatkan kemampuan membangun jejaring suportif dan kemampuan komunikasi.
Baik, selanjutnya yaitu tentang result. Di sini berdasarkan hasil deskripsi yang didapatkan mengenai aspek-aspek pengembangan diri pada fungsionaris mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo kaitannya dengan leadership identity, maka didapatkan hasil bahwa fungsionaris mahasiswa FPK UIN Wali Songo berada di tahap transisi dari tahap ketiga yaitu leadership identified menuju tahap keempat yakni leadership differentiated. Hal ini dikarenakan fungsionaris mahasiswa FPK UIN Wali Songo telah menyadari dirinya mampu terlibat aktif di dalam organisasinya, memiliki hubungan interpersonal yang baik antara pengurus, menerapkan keterampilan yang didapatkan dari organisasi, dan memiliki komitmen untuk organisasinya. Pembahasan hasil penelitian dilakukan secara terstruktur berdasarkan aspek-aspek pengembangan diri. Baik, setelah tentang result tadi, sekarang tentang discussion. Discussion di sini, leadership identity itu terbentuk karena kematangan dari individu itu sendiri yang melakukan pengembangan diri dan melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Dari kematangan tersebut, contohnya itu pola pikir dan pengalamannya itu dapat menentukan sebuah karakter individu yang mempunyai jiwa leadership identity. Conclusion. Meningkatkan kesadaran diri dari teman sebaya dapat mempengaruhi penyadaran kelebihan dan kekurangan pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Membangun kepercayaan banyak yang melalui organisasi kampus. Mahasiswa lebih percaya dan mudah untuk mengambil keputusan. Memantapkan keyakinan akan kemampuan membangun hubungan interpersonal. Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang menerapkan dengan berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan didapat tergantung pada peran masing-masing organisasi mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sedangkan motivasi didapat dari komitmen dirinya untuk memperbaiki kehidupan masing-masing. Oke, thanks. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Saya dan teman-teman Marta, Bastian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.